warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Ma'ruf. Sejarah berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Bani Abbasiyah berawal sejak merapuhnya sistem internal dan kinerja penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah satu seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib ibnu Hisam. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad bin Ali Abdullah bin Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Interaksi ini memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang. Jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan upaya ekspansinya, maka pada masa Bani Abbasiyah yang dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Kalau dinasti Umayyah terdiri atas orang-orang Arab oriented, dinasti Abbasiyah lebih bersifat internasional, asimilasi corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa ini, umat Islam telah memberikan kebebasan bagi berperangnya akal dan pikiran untuk kemajuan manusia saat itu. Hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Yang ketiga, bermunculan karya-karya ilmuwan muslim, bermunculan pula karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab, Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Yang kelima, para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah menjelajahi 3 benua untuk menuntut ilmu pengetahuan. Adapun tempat-tempat belajar, yang pertama masjid. Masjid yaitu yang biasa dipakai belajar untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua majelis muadoroh, yaitu majelis tempat bertemunya para ulama sarjana ahli fikih untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Yang ketiga Darul Hikmah, didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Darul Hikmah adalah perpustakaan terbesar pada masa Bani Abbasiyah. Di tempat ini juga disediakan tempat-tempat belajar bagi pengunjung perpustakaan. Di samping itu dibangun pula sebuah perguruan tinggi yang diberi nama Darul Hikmah. Yang keempat madrasah, pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Nindamul Muluk yang memerintah pada tahun 456 sampai 485 Hijriah. Madrasah tersebut didirikan di kota Baghdad, Basra, Muro, Tabaristan, Naisabur, Hara, Isfahan, dan kota-kota lainnya. Madrasah-madrasah yang didirikan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi seperti yang ada pada saat ini. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, Ahmad Nasrullah. Kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemah
buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya yakni pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah terus bertambah. Hal ini disebabkan dengan semakin semangat dan bertambahnya umat Islam yang hendak menuntut dan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Selanjutnya yakni bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada istana Qasrul Zahabi dan Qasrul Khulti. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Athaillah, Abu Mutanabi, Abdullah bin Muqaffa, dan lain-lain. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Wahyu Rito. Bidang politik dan militer. Pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pemerintahan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua dan yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pemerintah dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintah dinasti Abbasiyah. Tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Abdullah al-Ma'mun. Masa kemasaan Daulah Abbasiyah. Bidang administrasi dan pemerintahan, bidang perdagangan, bidang pendidikan, bidang militer, dan bidang ilmu pengetahuan. Faktor-faktor kemunduran dan kehancuran Daulah Abbasiyah. Yang pertama, luasnya wilayah kekuasaan. Yang kedua, berdirinya dinasti-dinasti kecil. Yang ketiga, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosotnya ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup tinggi, korupsi, umat Islam meninggalkan ajarannya, sistem pergantian khalifah secara turun-temurun. Sekian dari kami, kelompok 8. Apabila ada salah kata, mohon dimaafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.